Oke, ketemu dengan saya lagi Kang Ubed di Ngopi Bareng Bed. Oke, di sini saya sudah dengan seorang mahasiswa dari Universitas IAIN Sainurjati Cirebon. IAIN Sainurjati Cirebon. Oke Mas, ini dengan Mas siapa? Robert Fuadi. Dai Robert Fuadi. Oh, sudah dai ya Mas? Sudah dai. Sudah dai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Dai. Ini di sini saya ingin membahas tentang menurut sampean tentang narapidana yang sudah dilepaskan karena masalah COVID-19. Kan ini udah Menteri Yosan ini kan sudah mengumumkan bahwa asimilasi dan integritas yang sudah melewati 2/3 masa tahanan mereka bebas dengan bersyarat. Menurut pendapat sampean sendiri gimana? Kalau menurut pendapat saya sendiri sih agak lucu ya di negeri ini. Soalnya ya napi kemungkinan besar napi kalau udah dilepas itu malah nambah masalah lagi. Apalagi adanya PSBB. Nah, itu kalau ya di wilayah Jabodetabek itu sudah dilakukan. Jadi PSBB itu menyeluruh tetap di rumah saja. Kan tetapi kalau ia melanggar itu akan kena sanksi, bahkan ada yang dipidana, di penjara juga. Nah, lucunya itu kalau ia di penjara itu kan kumpul-kumpul lagi. Ngapain harus lepas napi? Ngapain harus dilepas lagi? Iya benar-benar. Tapi juga kalau napi dilepas, terus yang kena melanggar PSBB juga ditahan. Nah, sekarang pun kan di Jawa Timur sudah disahkan Mas, PSBB ini sudah disahkan. Nah, menurut sampean kan ini kan menjadi gimana ya? Rancu gitu loh. Ya harusnya napi yang dilepas itu harus bersyaratnya melakukan hal positif dulu, entah itu dalam melakukan himbauan, entah itu yang melakukan penyemprotan itu orang napi. Itu kan ada sisi baiknya, ada manfaatnya juga dari sana. Lah, pelepasan napi sendiri itu bahaya nggak sih menurut sampean? Ya ada bahayanya, soalnya kan apalagi zaman-zaman corona itu kan jalan-jalanan sepi. Apalagi di wilayah Surabaya ini udah sepi banget. Iya, minggu-minggu ini banyak terjadi begal, perampokan juga banyak di Surabaya. Makanya itu entah ini akibat dari napi yang dilepas apa gimana, nggak tahu juga Mas. Ya mungkin salah satu faktornya kan itu juga Mas, karena pelepasan napi. Dan dari segi negatifnya ya Mas ya. Tapi kalau dari segi positifnya kan pelepasan napi sendiri agar memutus penularan COVID-19. Benar, memutus. Cuman kan kalau ia yang melanggar PSBB terus di napi juga, itu kan aneh juga. Iya sih. Lucu, makanya lucu gitu loh lihat di negeri itu. Negeri ini apalagi, aduh. Makanya kan sampai ada film mungkin lucunya negeri ini. Lucunya negeri ini. Dan kalau dari Masnya ini dari universitas yang Islami kan di Cirebon. Dan di fakultas apa Mas? Jurusannya? Kalau fakultas saya Usuluddin Adab dan Dakwah. Kalau jurusannya Mas? Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan. Nah, kalau kita menilik dari sejarah Islam sendiri, apa memang ada nggak yang keterkaitan sama napi yang dilepas ini, memang ada nggak gitu? Kalau dilihat, saya pernah baca-baca juga ya. Itu ada waktu dulu pada zaman Nabi itu tawanan-tawanan perang. Nah, tawanan perangnya ini kafir. Nah, itu kalau ia mau dibebaskan harus masuk Islam dulu. Karena apa? Kebanyakan menilainya kan bisa diajak buat berbaik, itu pasti ada. Berbuat baik gimana itu Mas? Ya entah itu dalam hal positif. Ya, hal positifnya seperti apa?
hal positifnya mungkin bisa jadi istilahnya ikut sama Nabi, ikut pengikut Islam, ikut masuk Islam juga, pengikut Nabi gitu. Selain itu ada lagi nggak? Kalau selain itu, ya itu kan namanya ghanimah. Gonima. Iya, ghanimah. Gonima itu berarti budak yang ikut apa? Budak yang dibebaskan untuk masuk Islam gitu, gonima ya? Bukan, ghanimah itu istilahnya perampasan harta tapi secara usaha. Cuman ya gitulah pokoknya. Berarti ada keterkaitan ya? Ada keterkaitan Kalau sejarahnya. kalau sejarahnya gitu. Hubungannya antara pelepasan napi sama itu Mas, apa ya? Hubungannya kan pelepasan napi itu karena penularan Covid, memutus rantai penularan Covid-19 ya. Dan hubungannya dengan pelepasan pelepasan budak sendiri untuk masuk Islam itu karena apa? Kan ini karena Covid-19. Itu karena apa? Kalau pada zaman Nabi itu yang dibebaskan itu kan orang yang bangkang itu, Yang pembangkang, kafir, orang yang memberontak pada Nabi. Nah, kalaupun ya pada zaman dahulu untuk masuk Islam kan nggak ada pemberontakan, jadi semuanya itu menyeluruh pengikut Nabi. Jadi kalau ya ada himbauan kayak gitu bisa ikut. Ya contoh kalau dalam sekarang ini ya kalaupun napi yang lepas terus melakukan positif nggak apa-apa, tapi kalaupun ya dilepas begitu saja ya lucu aja. Lucu. Berarti keterkaitannya kalau di zaman Nabi itu ngelepas budak untuk masuk Islam itu biar gak jadi budak gitu kan. Iya. Dan ada hal positif dia masuk Islam dan gak memerangi Islam pastinya. Nah, iya pastinya gitu. Nah, tapi minggu-minggu ini itu sudah dikaji lagi sama Kapolri. Saya lihat di TV itu Kapolri ini lagi menindaklanjuti juga. Menindaklanjuti seputar apa? Seputar napi yang dilepas. Soalnya banyak hal yang merugikan, apalagi menimbulkan masalah lagi gitu. Iya, memang kejadian sekarang sih akibat pelepasan napi sih memang banyak kejadian ya. Salah satu jambret, terus perampokan, begal. Iya. Berarti pemerintah menurut sampean nih gagal nggak sih karena dilepasnya napi? Ya mungkin ya harus dikaji ulang aja sih, harus dikaji ulang. Soalnya ya tergesa-gesa ini pemerintah itu. Oh, nggak difikirkan matang. Iya, nggak difikirkan matang Berusaha-gerusu. lagi, bergusa-gusu. Soalnya kan kalau ya mungkin pemikirannya pemerintah itu di dalam penjara itu kan banyak berkerumun itu, berkumpul. Nah, itu kan bisa salah satu penyebab Penularan COVID. Makanya dibebaskan kayak gitu. Tapi kan harusnya ada sisi positifnya gitu. Loh, sebenarnya kan kalau dilepas itu kan malah nambah penularan toh. Kalau malah kan ada pengkarantinaan itu. Kan kalau yang dikarantina itu sebenarnya kan mereka yang kena penyakit untuk diisolasi agar mereka sembuh. Tapi kan yang dinapi, yang narapidana sendiri yang ada di penjara, mereka kan sudah terisolasi, sudah dikarantina. Seharusnya kan mereka nggak terkena COVID toh. Nah, ya itu harusnya kalau sebelum dilepas itu harus diuji dulu, disuruh melakukan hal positif dulu, himbauan kepada yang itu ke napi-napi yang lain gitu. Biar lepasnya napi itu ada sisi negatif positifnya. Ya mungkin memang nggak semua napi ya Mas, Mungkin nggak semua napi, cuman akhirnya lagi juga kayak gini. Napi koruptor terus dilepas. Lah, napi koruptor kan satu sel satu orang gitu, kan lucu kan ya Mas ya? Lucu gitu. Makanya ya untuk napi koruptor itu kalau boleh jangan dilepas. Tangkap lagi saja. Soalnya ya napi koruptor itu
kelas kakap lah. Orang uang rakyat yang dikorupsi Malah dia enak-enakan malah dia sekarang. enak-enakan. Iya sebenarnya sih kalau kita bicara tentang napi koruptor dilepas, dia memang sudah sangat merugikan. Yang pertama itu sudah sangat merugikan daripada yang napi-napi anak-anak gitu kan. Kalau napi yang koruptor ini kan memang sudah banyak merugikan rakyat. Toh di satu selnya itu mereka sendirian, Iya, nggak sendirian. bakal tertular tuh. Iya pasti, makanya jangan sampai napi koruptor itu dilepas. Penjahatnya negara itu ya napi. Penjahat negara itu napi koruptor. Iya, napi koruptor. Jadi Ngopi. Iya, ngopi sih, Mas. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang napi yang dilepas, sebenarnya itu punya dua sisi negatif. Punya dua sisi, negatif dan positif. Iya. Mungkin secara pemerintah sendiri dia beranggapan kalau melepas napi itu untuk mengurangi penularan. Tapi kalau saya baca dari tweetnya Dr. Tompi itu, sebenarnya mereka itu sudah diisolasi dan dikarantina. Kenapa harus dilepas? Kan mereka juga tidak tertular. Nah iya. Kecuali ada satu napi itu memang sudah tertular lah dari satu sel. Nah itu mungkin. kemungkinan. Tapi ya kalau di napi kan istilahnya ya ketat, super ketat. Jadi Penjagaannya. penjagaan juga ketat. Jadi setiap minggu juga ada tes kesehatan apa segala macam. Itu aslinya juga sudah aslinya. Cuman kenapa harus dilepas gitu? Kan terheran-heran gitu. Kalau sampean sendiri kecewa nggak karena Ya, tindakan pemerintah ini? Kecewa. Apalagi yang istilahnya PSBB, adanya PSBB itu bahkan untuk beribadah pun kalaupun yang melanggar itu tetap di penjara, Mas. Sampai dipukuli juga. Ada kejadian seperti itu? Belum ada. Cuman himbauan dari pemerintah seperti itu. Iya. Himbauan. Makanya takutnya kan kayak gitu. Tapi kalau Napi yang dilepas tapi yang melanggar PSBB malah dimasukkan. Kan lucunya itu sih. Jadi menurut kalian para netizen dan warganet yang sedang nonton di channel kita di Area 10, ya mungkin kalian bisa kasih di kolom komentar tanggapan kalian mengenai pelepasan napi ini gimana, karena ini sudah rawan lah, apalagi di Surabaya juga udah rawan menurut saya sendiri. Banyak terjadi begal, perampasan juga, rampok dan pencurian. Ya mungkin salah satunya pelaku dari narapidana yang dilepas gitu. Tapi ada waktu saya tadi lihat di TV itu ada salah satu napi itu ngompor-ngomporin berbuat kebaikan entah itu dalam hal menghimbau dalam ke orang lain untuk tidak keluar rumah, terus melakukan penyemprotan, itu kan ada sisi positifnya. Nah itu bagus itu kalau itu. Berarti nggak semua napi. Nggak semuanya napi. Nggak, makanya susah itu. Mungkin pemerintah juga susah, Mas, memilah dan memilih siapa napi yang patut dilepas sama yang enggak. Karena integritas dan asimilasinya kan 2/3 masa tahanan. Iya sih, iya. Tapi kan alangkah baiknya sebelum dilepas itu dilakukan istilahnya entah itu diajarkan memasak kayak gitu kan. Jadi sehabis ngelepas itu tidak melakukan hal keburukan lagi gitu. Jadi di rumah itu ya ada penghasilan gitu, ada pekerjaan gitu. Pekerjaan di rumah. Cuci baju, Mas. Iya, cuci baju. Kora-kora. Tapi kalau kita bicara tentang napi yang dilepas ya kan. Kalau di luar negeri itu ada di kota apa gitu. Itu bukan napi yang dilepas, itu kan hewan kebun binatang. Iya. Nah, itu Ada kayak gitu, ada juga. Ada kan? yang banteng dilepas, ada harimau dilepas, ada. Dengar Thailand ngelepas gajah ada. untuk minimalisir penyebaran COVID. Iya. Karena PSBB tadi. Karena PSBB itu. Kan lucu kalau ya
di Indonesia diterapkan kayak gitu, apa yang mau dilepas? Napi. Berarti lebih sangaran pemerintah kita. Iya, lebih sangaran pemerintah kita lah. Napi yang dilepas kok. Gitu. Malah napi yang dilepas. Kalau di luar kan hewan. Iya. Berarti kita ini termasuk anti mainstream pemerintah. Anti mainstream lah Indonesia. Kalau di luar kan biasa lah. Biasa. Mereka ngelepas harimau, banteng. Kalau di sini mungkin bisa dijadiin foto selfie mereka. Nggak usah ke kebun binatang, nggak usah ke taman sama. Nah, iya itu. Aduh. Kalau bicara di segi sejarahnya berhubungan dengan tawanan perang yang dijadikan budak. Jadi sebenarnya kalau kita pakai sistem itu harus dipositifkan dulu. Iya, harus ada positifnya dulu. Jadi enggak tergesa-gesa untuk melepaskan napi. Karena kan ya siapa tahu kan napi itu melakukan lagi, kan ada juga lakukan keburukan lagi, entah itu nyopet apa segala macam kan siapa tahu juga. Tapi kan dari TV yang saya nonton tadi itu, untuk angka kejahatan itu meningkat di jalanan sekarang ya, karena itu mungkin karena pelepasan napi itu. Tapi napi yang dilepas itu kan ini nggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Mungkin sampean punya pesan tersendiri untuk napi-napi yang masih berbuat kejahatan, dan juga ada himbauan juga bahwa napi yang dilepas dan berbuat kejahatan lagi, mereka akan ditambah masa tahanannya, Mas. Ya kalau pesan saya sih ya terhadap napi-napi yang melakukan kekerasan, tolonglah jangan melakukan kekerasan lagi. Ini kan sudah mewabah juga seantero dunia juga gitu loh. Harus apa lagi gitu loh. Ya mau gimana lagi, ini kan banyak juga yang sudah meninggal dunia akibat COVID ini. Tolonglah jaga di rumah, stay safe, stay home, melakukan hal positif. Apalagi kalau orang Islam mendekatkan diri kepada Allah, itu kan itu yang lebih baik. Terus pesan untuk napi yang sudah dilepas itu ya berbuatlah positif, jangan berbuat negatif lagi. Masa ya harus dikurung lagi? Kalaupun ya dikurung lagi kan harus malah tambah gitu masa tahanannya. Ya kalau ya jerah, kalau nggak jerah gimana? Diulang lagi sampai mati mungkin orangnya. Kayak gitu terus. Jadi mungkin pesan Mas Robert bisa saya singkat dan perjelas lagi, mungkin untuk para napi lebih bermunajat lah pada yang kuasa, Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalian. Karena ketika kalian dilepas itu bukan berarti kalian bisa berleha-leha untuk menikmati dunia ini, tapi untuk ke sisi taubat kalian lebih perdalam lagi dan lakukan hal yang positif setidaknya buat kemanfaatan kita, dan setidaknya kalian tidak menyebarkan virus itu tadi. Seperti itu. Terus satu lagi, jangan panik. Kebanyakan itu orang sekarang itu panik. Nah, itu panik itu justru yang malah itu terdampak cepat. Karena imunitas kita nggak berkembang. Iya, nah ya itu. Jadi jangan terus-terusan nonton berita COVID. Carilah yang bermanfaat, entah itu pengajian entah itu ceramah apa segala macam, entah itu nonton YouTube yang bermanfaat gitu kan. YouTube RX 10. Iya, YouTube RX 10. Iya, bermanfaat. Ada subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya. Bisa nonton SpongeBob juga, Doraemon. Itu udah tayang sekarang. Daripada kalian lihat berita COVID terus, nanti imunitas kalian nggak berkembang kan susah ya. Iya. Jadi mungkin tentang pelepasan napi yang saya tangkap dari Mas Robert, ada beberapa sejarah memang yang berhubungan dengan COVID tentang Islam, yang dampaknya harusnya itu pelepasan napi ini sama, cuman dari pemerintah yang bekerjanya gerusa-gerusu ya Mas ya.
ketika terkena pandemi seperti ini. Jadi setidaknya kita lebih tahu kenapa napi itu dilepas, dan untuk napi yang sudah dilepas jangan sampai berbuat hal yang negatif lagi ya Mas. Oke, jadi sekian Ngopi Bareng Bet hari ini dengan Mas Robert. Jadi Mas Robert, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kita bertemu di lain waktu lagi. Oke, terima kasih Mas.